makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about her changed my state of mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilah, perwakilan dari kelompok 7 kelas MN23D. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri ke PT Ajinomoto Karawang. Adapun kelompok kami terdiri dari Jamilah Munawaroh sebagai moderator, Natasha Aprilia Surbakti sebagai pemateri, dan Regita Cahyani sebagai pemateri. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, berikut daftar isi presentasi kami hari ini. Yang ke-1, profil perusahaan, membahas latar belakang dan gambaran umum perusahaan. Yang kedua, tujuan kunjungan industri, menjelaskan alasan dan manfaat dari kunjungan ini. Yang ketiga, jenis-jenis produk, memaparkan berbagai produk yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, ada teori keputusan sumber daya manusia, mengulas bagaimana perusahaan mengambil keputusan terkait SDM. Yang kelima, ada teori keputusan keuangan, menjelaskan strategi keuangan yang diterapkan. Yang keenam, teori keputusan pemasaran, membahas strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Yang ketujuh, teori keputusan produksi, mengupas proses dan keputusan dalam produksi barang. Yang kedelapan, ada kesimpulan, berisi rangkuman hasil pengamatan dan pembelajaran dari kunjungan industri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Ajinomoto adalah perusahaan makanan dan bioteknologi Jepang yang didirikan pada tahun 1908 dan telah menjadi salah satu perusahaan makanan yang terkemuka di dunia. Dikenal karena produk monosodium glutamat atau MSG dan berbagai produk makanan lainnya seperti bumbu, saus, dan makanan beku. Dengan operasi global dan komitmen pada inovasi, kualitas, dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui produk dan teknologi yang inovatif. Lalu tujuan kunjungan industri. Tujuan kami melakukan kunjungan ke PT Ajinomoto adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang industri makanan dan bioteknologi, serta memahami proses produksi dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut, sehingga kami dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang berharga untuk diterapkan dalam bidang kami sendiri. Membangun jaringan dengan profesional di PT Ajinomoto dan mengidentifikasi peluang kerjasama yang potensial antara kami dan perusahaan tersebut, serta memahami bagaimana PT Ajinomoto menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksinya. Di sini ada jenis-jenis produk yang diproduksi PT Ajinomoto Karawang. Yang pertama ada Masako. Di PT Ajinomoto Karawang hanya memproduksi 2 rasa saja, yaitu rasa ayam dan sapi. Lalu ada sauri saus tiram, dan yang ketiga ada Sajiku. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori keputusan sumber daya manusia. PT Ajinomoto Indonesia menerapkan teori keputusan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan memilih kandidat yang sesuai dengan budaya perusahaan, melakukan pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan dan manfaat, serta mengevaluasi kinerja menggunakan indikator kinerja utama dan balanced scorecard untuk mendukung promosi dan pengembangan karir. Teori keputusan keuangan. PT Ajinomoto menggunakan teori keputusan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis, mempertimbangkan faktor-faktor seperti tujuan keuangan, kondisi pasar, dan resiko keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan, nilai keuangan, dan keunggulan kompetitif, serta mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan beretika. Lalu ada teori keputusan pemasaran. Ini bertujuan untuk membuat keputusan yang strategis dan efektif, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pelanggan, kondisi pasar, kompetitor, dan sumber daya perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, meningkatkan loyalitas dan kepuasan, serta mencapai tujuan pemasaran dan meningkatkan keunggulan kompetitif.
Teori keputusan produksi. Perusahaan menggunakan teori keputusan produksi seperti teori produktivitas, teori manajemen rantai pasokan, teori pengendalian kualitas, dan teori line manufacturing untuk membuat keputusan produksi yang strategis dan efektif. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan pelanggan, kapasitas produksi, biaya produksi, kualitas produk, dan waktu produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, serta memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dengan tujuan akhir meningkatkan kepuasan pelanggan, mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap proses produksi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kesimpulannya adalah kunjungan industri ke PT Ajinomoto memberikan pengalaman langsung mengenai strategi pemasaran, proses produksi, dan manajemen mutu dalam industri makanan. Dengan menerapkan teori keputusan di bidang SDM, keuangan, pemasaran, dan produksi, PT Ajinomoto berhasil meningkatkan kinerja dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri. Melalui program bijak garam dan strategi pemasaran inovatif, perusahaan menunjukkan komitmen pada tanggung jawab sosial dan edukasi gizi, sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen. Kunjungan ini memberi wawasan penting bagi mahasiswa tentang praktik pemasaran yang adaptif dan beretika, serta hubungan antara strategi bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberhasilan perusahaan. Pengalaman ini memperkaya pengetahuan praktis mahasiswa dan mendorong pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kunjungan PT Ajinomoto menjadi contoh sukses perusahaan makanan yang berkontribusi pada kesehatan masyarakat melalui inovasi produk dan teknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil kunjungan industri ke PT Ajinomoto Indonesia. Kegiatan ini memberikan banyak pelajaran berharga, terutama terkait proses produksi, strategi pemasaran, dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam memahami dunia industri secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.